Wabah zombie di kota Pekanbaru. Gejala pertama. Selamat datang di cerita tengah malam. Mari kita mulai kisah malam ini yang membawa kita ke sebuah kota di tepian Sumatera, ke Pekanbaru. Di sebuah rumah sederhana, keluarga Darmawan sedang menikmati pagi yang tampak biasa saja. Mereka bersiap menyambut akhir pekan, waktu untuk berkumpul, berbagi cerita, dan sesekali merencanakan petualangan kecil. Pak Arif sedang duduk santai di ruang tamu, sibuk dengan korannya. Sesekali, ia melirik ke arah dapur, tempat istrinya, Bu Sri, sedang menyiapkan sarapan. Sementara itu, dua anak mereka, Dito dan Dina, sedang duduk di teras depan. Dito adalah anak yang ceria, penuh rasa ingin tahu. Dia bukan hanya anak yang aktif, tetapi juga sangat penasaran. Dan pagi itu, Dito punya ide besar. "Din," bisiknya penuh semangat. "Ayo kita ke danau hari ini." Katanya di sana ada hal-hal aneh yang orang-orang lihat malam-malam. Dina, yang lebih kalem dan sedikit penakut, menatap kakaknya dengan ragu. "Tapi, Bu Sri nggak kasih kita main terlalu jauh, apalagi ke danau," katanya. "Akhir-akhir ini banyak rumor aneh tentang tempat itu," jawab Dina sambil melirik takut ke dalam rumah. Namun, Dito tidak terpengaruh. Dia menatap adiknya dengan senyum penuh keyakinan. "Ayolah, cuma sebentar. Siapa tahu kita bisa lihat sesuatu yang menarik." Setelah dibujuk beberapa saat, Dina akhirnya setuju, meskipun rasa cemasnya tak juga hilang. Setelah sarapan, keduanya berpamitan pada Bu Sri, yang dengan ragu akhirnya mengizinkan mereka pergi, dengan syarat tak boleh terlalu jauh dan harus pulang sebelum sore. Tanpa menunggu lagi, Dito langsung menarik tangan adiknya, dan mereka pun berlari menuju danau buatan Rumbai. Tempat itu tidak jauh dari rumah mereka, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Saat mereka tiba di tepi danau, suasana terasa sunyi, nyaris terlalu sunyi. Udara terasa dingin meskipun matahari masih tinggi di langit. Kabut tipis menyelimuti permukaan air, menciptakan pemandangan yang aneh. Bau aneh pun tercium di udara, seperti campuran bau logam dan sesuatu yang membusuk. Dina menggigil, ingin mengajak Dito pulang, tetapi kakaknya sudah melangkah lebih jauh ke arah air. Dito mendekati tepi danau, menatap air yang berkilauan. Tanpa pikir panjang, ia langsung menceburkan diri. "Ayo, Dina," serunya, berenang ke tengah. Dina, yang tidak seberani kakaknya, tetap berdiri di tepi, matanya menelusuri setiap gerakan Dito. Dalam hati, ia merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Di tengah-tengah air, Dito tiba-tiba merasa ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Awalnya, ia mengira itu hanyalah ganggang atau sampah, tetapi sentuhannya terasa aneh, seperti sesuatu yang dingin dan berdenyut. Dito berhenti bergerak, merasakan rasa dingin yang menusuk. Rasa dingin itu perlahan menjalar, dimulai dari kakinya, lalu naik ke seluruh tubuhnya. Namun, ia menepis perasaan itu, berenang kembali ke tepi dan berkata kepada Dina bahwa ia hanya kedinginan. Saat mereka bersiap pulang, Dina menyadari wajah Dito terlihat pucat. Warna merah di pipinya tampak hilang, dan matanya tampak sedikit merah. Tapi Dito hanya tertawa kecil, berkata bahwa mungkin dia hanya kecapean. Malam hari, ketika malam tiba, di rumah keluarga Darmawan, suasana berubah menjadi tegang. Setelah pulang dari danau, Dito mulai merasa tidak enak badan. Kepalanya pusing, tubuhnya menggigil, dan keringat dingin membasahi dahi dan lehernya. Pak Arif, yang menyadari perubahan ini, hanya berkomentar bahwa mungkin Dito terlalu lama bermain di air, dan meminta anaknya untuk segera beristirahat. Namun, di tengah malam, Dina yang tidur di kamar sebelah mendengar suara gemeretak dari kamar Dito. Suara itu seperti bunyi sesuatu yang bergesekan. Rasa penasaran membuat Dina keluar dari tempat tidur dan mengintip dari balik pintu kamar kakaknya yang sedikit terbuka. Di dalam,
Ia melihat Dito sedang duduk di ranjang dengan wajah yang tampak tak berwarna. Tubuh Dito bergetar, tetapi tatapannya kosong. Wajahnya, yang seharusnya familiar bagi Dina, kini tampak asing dan menyeramkan. Dito tiba-tiba bangkit dari tempat tidur, lalu berjalan perlahan ke cermin di kamarnya. Dina, yang ketakutan, menahan napas, berusaha untuk tidak membuat suara sedikit pun. Di depan cermin, Dito menatap refleksinya. Mata yang kini tampak merah dan kelam, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, sesuatu yang hidup. Dito menyentuh cermin dengan tangan yang gemetar, dan dari mulutnya terdengar gumaman yang nyaris seperti bisikan, sebuah suara yang terdengar aneh dan tidak wajar, seperti bukan suara Dito lagi. Tiba-tiba, Dito menoleh ke arah pintu. Tatapan kosongnya tertuju langsung pada tempat Dina berdiri. Dina membekap mulutnya, hatinya berdebar kencang, mencoba menahan ketakutan yang mengguncang tubuhnya. Wajah Dito tampak seperti orang yang berbeda. Pupil matanya yang kemerahan tampak semakin besar, dan di wajahnya terlihat ekspresi yang tak dapat dijelaskan. Dito menatap langsung ke arah Dina, tetapi sepertinya ia tidak benar-benar melihatnya. Dina segera berlari ke kamarnya, menutup pintu rapat-rapat. Di dalam kegelapan, ia berusaha menenangkan napasnya yang tersengal-sengal, sementara pikirannya masih terguncang dengan apa yang baru saja dilihatnya. Apa yang terjadi dengan Dito, pikirnya. Dina tidak bisa menghilangkan bayangan wajah kakaknya yang tampak menyeramkan. Slivenger, episode ini berakhir dengan suara gemeretak yang terdengar kembali dari kamar Dito, membuat Dina terlonjak. Dalam kegelapan, Dina terjaga, menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang mencekam, yang baru saja merasuk ke dalam keluarganya. Sesuatu yang gelap, sesuatu yang asing, dan ini mungkin baru awal dari semuanya.